Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur di hari ini karena Tuhan karuniakan kita semua kekuatan, kesehatan untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas pekerjaan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, menyertai, memberkati kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan, mengaruniakan kami kekuatan kesehatan untuk kami melakukan aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua membaca Alkitab. Perjanjian Baru, 2 Timotius pasal 4, ayat 1 sampai ayat 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Timotius adalah surat Paulus kepada Timotius. Surat bersifat personal, surat penggembalaan kepada Timotius, anak kekasih Paulus di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan segala kesabaran. Saudara-saudara, melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu mengandung risiko. Yang kita sampaikan firman itu kepada umat Tuhan, kepada manusia, terkadang waktunya tidak tepat. Mereka belum tentu juga bisa menerima apa yang kita sampaikan, baik kepada umat Tuhan maupun bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Beritakanlah firman untuk memanggil lebih banyak lagi orang yang datang kepada Kristus, untuk memanggil jiwa-jiwa yang terhilang. Tugas kita, tugas saudara dan saya, seperti yang disampaikan Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Beritakan firman, timingnya pas atau tidak, baik atau tidak baik waktunya. Menegur orang ketika dia sudah melanggar, menyimpang dari firman Tuhan, bukanlah suatu hal yang mudah, karena bisa saja kita ditolak, bisa saja kita dibenci orang, bisa saja saudara dan saya tidak diterima oleh komunitas, jemaat, atau orang yang kita sampaikan firman Tuhan, apalagi untuk membongkar kesalahan, meluruskan kesalahan yang dilakukan, membenarkan apa yang sudah salah. Kadang-kadang membutuhkan sesuatu pengorbanan, membutuhkan keberanian untuk menyampaikan. Tetapi itulah tugas yang harus kita laksanakan. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari persekutuan yang paling kecil, keluarga. Mulai dari lembaga yang paling kecil adalah keluarga. Orang tua harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Baik atau tidak baik waktunya, timingnya pas atau tidak, tetapi harus disampaikan kebenaran firman Tuhan supaya mereka berjalan pada jalan yang benar. Harus diluruskan apabila jalannya sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang kita harus mengalami pertentangan. Terkadang kita harus mengalami penolakan. Saudara-saudara, apalagi menyatakan apa yang salah, menegur seseorang bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi itu panggilan. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa akan datang waktunya orang tidak lagi mau mendengarkan tentang kebenaran. Mereka membuka bagi dongeng, memanggil guru-guru yang sesuai dengan keinginan selera mereka, yang bisa membangga-banggakan mereka, yang bisa memuji-muji mereka, yang bisa membuat orang ketawa, membuka telinga mereka bagi dongeng, tetapi menutup telinga bagi kebenaran. Tugas kita semua untuk menyampaikan firman Tuhan. Tugas saudara dan saya bukan hanya pelayan-pelayan gereja, pendeta penatua diaken, bukan hanya tugas panggilan pejabat-pejabat gereja, karena pelayan Tuhan adalah semua orang, semua anggota gereja, semua jemaat adalah pelayan Tuhan. Mari kita melaksanakan tugas panggilan kita yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua,
agar supaya ketika Tuhan datang kembali didapati orang yang masih taat kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk setia melakukan kehendak Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Memberitakan firman-Mu, baik atau tidak baik waktunya. Menyatakan apa yang salah. Menegur orang dengan kesabaran. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas ini. Apapun resiko yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertai kami, berkati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus. Amin.